podcast dongeng Kaladila. Badung adalah rubah kecil yang amat sangat susah mendengarkan nasihat baik dari ibunya. Pernah sekali ia dinasihati untuk membersihkan tangan setelah bermain atau berpergian. Badung, karena kamu sudah bermain kejar-kejaran dan juga bermain pasir, kamu harus cuci tangan dulu sebelum melakukan aktivitas lain di rumah. Juga jangan lupa cuci tangan sebelum makan ya, agar kuman tidak menempel di dalam rumah atau juga tidak masuk dalam perut kamu, ucap ibu. Memang kenapa, Bu? Kenapa aku harus repot-repot mencuci tangan? Tanya Badung mencoba mencari alasan. Badung anak ibu, tangan Badung yang kotor itu membawa berjuta-juta kuman. Nanti ketika Badung memegang gagang pintu, memegang gelas ataupun makanan, kuman akan menempel di sana. Dan Badung tahu tidak, kuman tersebut dapat berpindah tempat, bisa menempel pada tangan ayah, tangan ibu. Juga kuman-kuman tersebut dapat masuk ke dalam perut Badung. Kuman-kuman tersebut dapat menyebabkan penyakit sayang. Jika masuk ke dalam perut kamu, ia akan membuat kamu diare. Itu kenapa ibu selalu mengingatkanmu untuk mencuci tangan. Mencuci tangan setelah main sangatlah perlu, agar kuman-kuman di tanganmu mati, dan ketika kamu makan akan aman. Seperti itu ya, Bu. Tapi aku sudah sangat lapar sekarang. Aku mau langsung makan saja, ucap Badung langsung mengambil masakan ibu tanpa mencuci tangan. Badung, ya ampun, seharusnya kamu mencuci tangan dulu nak, ungkap ibu menasihati. Lihat, Bu, aku sehat-sehat aja, Bu, walaupun tanpa mencuci tangan. Tenang, Ibu tidak usah khawatir, ungkap Badung melawan nasihat ibu. Badung pada hari itu memang baik-baik saja, dan karena ia merasa tetap sehat, kebiasaan untuk tidak mencuci tangan setelah berpergian, bermain, terus saja ia lakukan. Ibu sudah menasihatinya berkali-kali, tapi tetap saja dilakukan. Hingga pada suatu hari, Badung pulang sekolah. Setelah masuk ke rumah, setelah melepas sepatu dan kaos kakinya yang kotor, Badung langsung mengambil makanan yang sudah siap. Dan tiba-tiba, sebelum makanannya habis, Ibu, tolong, perut aku sakit sekali, Ibu. Tolong, Ibu, ungkap Badung menjerit. Ibu yang panik langsung mendatangi Badung. Kamu kenapa, Badung? Tanya ibu khawatir. Saat itu perut Badung sudah amat sakit. Jadi Badung tidak dapat menjawab pertanyaan ibu. Tapi ibu tahu penyebabnya, karena ketika ia melihat tangan Badung yang kotor masih memegang makanan. Akhirnya ibu membawa Badung ke Gagak si Gajah Dokter. Sesampainya di sana, Badung langsung diperiksa. Kemudian dokter menyampaikan hasilnya. Badung, kamu mengalami diare. Perutmu sakit karena ada kuman yang masuk ke dalam tubuhmu. Pasti kamu selalu makan tanpa mencuci tangan ya? Tanya dokter kepada Badung. Iya, Dok. Aku setiap habis berpergian atau bermain tidak suka untuk mencuci tangan. Lantas aku langsung mengambil makanan dan memakannya. Ibu sudah menasihati aku, Dok, tapi aku selalu tidak mau untuk mencuci tangan. Bahkan ketika aku sudah sangat kotor sehabis bermain, ibu selalu meminta aku untuk mandi, membersihkan diri. Tapi aku selalu tidak nurut, dokter, ungkap Badung jujur. Dokter bersyukur kamu mau mengakui kesalahan. Oleh karenanya, nanti ketika ibu menasihatimu lagi, tolong didengarkan ya. Dan jangan lupa dilaksanakan juga, karena ibu pasti akan selalu memberikan nasihat untukmu dalam kebaikan. Baik, dokter. Maafkan Badung ya, Ibu.
Ibu yang sejak tadi berdiri senyum dan memaafkan Badung. Tapi diare Badung sudah amat parah. Ia harus dirawat di klinik dokter Gaga selama beberapa hari. Dan selama itu juga Badung merenungi kesalahannya. Beberapa hari kemudian, setelah Badung kembali sehat, sudah kembali bersekolah dan bermain, setiap pulang ia selalu rajin untuk mandi dan mencuci tangan. Ia berusaha untuk menjaga dirinya selalu bersih. Tentu, ibu senang sekali dengan perubahan Badung. Ibu semakin bangga padamu Badung, karena sekarang kamu sudah sadar untuk menjaga kebersihan diri. Kamu tahu tidak, dengan kamu menjaga kebersihanmu, kamu juga menjaga kebersihan ibu dan ayah untuk tetap sehat. Iya dong Bu, ibu harus bangga sama aku karena Badung sudah menjadi anak yang nurut pada ibu dan ayah juga tentunya. Badung akan selalu menjaga diri untuk melindungi ibu dan ayah, ungkap Badung bangga. Namun, siapa sangka tak lama dari kejadian itu, bumi sedang dicoba dengan wabah yang menyerang hampir seluruh belahan bumi. Iya, bumi sedang terkena virus bernama corona. Virus ini sudah memakan banyak sekali korban di setiap negaranya. Badung yang belajar dari pengalaman mulai mendengarkan nasihat ibu. Badung anak ibu sayang, kamu tahu tidak? Saat ini bumi sedang terkena virus bernama virus corona. Virus ini akan menular melalui air yang dikeluarkan dari orang yang batuk dan bersin. Dan ketika seseorang bersin dan menutup mulut dengan tangan, kemudian menyentuh barang-barang lain tanpa mencuci tangan sebelumnya, virus ini akan menempel pada barang-barang yang dipegangnya. Untuk itu sayang, kamu harus menjaga dirimu dan orang lain. Caranya, rajinlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Jangan lupa untuk tetap mandi di setiap harinya. Untuk saat ini, ibu, ayah, dan Badung serta orang-orang di sekeliling kita akan berada di rumah dulu. Nanti ketika bumi sudah membaik dan virus ini sudah pergi, baru kita akan keluar, kembali berpergian, dan kamu boleh bermain bersama teman-temanmu lagi. Jelas ibu kepada Badung. Baik ibu, siap laksanakan. Badung akan menuruti nasihat ibu untuk menjaga diri Badung sendiri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar Badung, ungkap Badung tanpa memberi penolakan. Tak lupa juga, Badung setiap malam selalu berdoa untuk kesembuhan bumi, kesembuhan semua orang, dan juga penjagaan untuk orang-orang hebat di luar sana yang terus berjuang untuk melawan virus ini. Lekas sembuh bumi.